Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini hari spesial ya, karena hari libur tapi kita bisa kumpul di sini sama-sama. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memberikan aplaus kepada tim musik kita semua di sini. Hari libur, hari orang-orang bisa tidur lebih siang, tadi 6:30 ya, udah ada di sini semua ya. Luar biasa sekali komitmennya, dan juga selamat datang buat kita semua di sini. Kita akan berkumpul untuk kembali ya, mengenang ya kematian Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 lebih ya tahun yang lalu. Tapi juga bisa belajar ya dari mana kita bisa melihat kasih daripada Tuhan kita. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa Tuhan di surga, pada Jumat Agung Tuhan, hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, anak-anak-Mu Tuhan, dan kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu tidak pernah luntur Tuhan. Dari zaman manusia diciptakan, jatuh ke dalam dosa, waktu Engkau datang menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan pada hari ini kami merayakan 2000 tahun setelahnya, Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih mengampuni kami Tuhan, dan Engkau masih punya pengharapan yang luar biasa di dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai Tuhan agar di Jumat Agung ini Tuhan, hati kami semakin dilembutkan. Kami bisa melihat ke masa depan dengan pengharapan yang berasal daripada Tuhan, bahwa ada satu Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang punya pengharapan yang baik dalam hidup kami Tuhan, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sertai hamba-Mu dan juga setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, agar kami bisa mengenang pengorbanan Kau bersama-sama dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, bro. Thank you ya. Di Jumat Agung hari ini saya ingin sharing kepada kita semua tentang perkataan-perkataan Tuhan kita di kayu salib. Perkataan Yesus yang waktu Dia katakan di kayu salib ya. Saya ingin kita melihat satu ayat di Lukas 6 ayat 45. Dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita bisa tahu sama-sama ya, kalau manusia berkata-kata sesuatu itu pasti dari hatinya ya. Bahkan belum tentu dikatakan, waktu dia tidur pun dia mimpi, dia bisa keluarkan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Nah, kita mau lihat sama-sama ya, bagaimana aslinya hati daripada Yesus itu. Kadang-kadang ya, seperti kalau kita ada di gereja, kondisinya bagus, AC-nya dingin, kita nggak kehujanan, kering semua ya, pagi-pagi sarapan cukup, ya ketemu saudara-saudari, kita untuk bersuka cita gampang sekali, betul nggak? Ya, Tuhan memberkati satu sama lain, puji Tuhan, ya luar biasa semuanya, itu sangat mudah. Tapi ini akan kita lihat sama-sama di sini bagaimana perkataan Yesus waktu Dia sedang tergantung di kayu salib ya, dan apa latar belakang yang mendalami semuanya itu. Saya ingin mengutip quotes ya daripada Benjamin Franklin ya. Dia bilang, "The heart of a fool in his mouth. The mouth of a wise man is in his heart." Ya, jadi dia bilang hatinya seorang yang bodoh adalah di mulutnya. Ya. Tapi mulut seorang yang bijaksana itu tertuang dari hatinya. Dan hari ini kita akan melihat di Jumat Agung hari ini tentang perkataan Yesus di kayu salib dengan dua tujuan. Yang pertama, saya ingin kita semakin dalam, semakin dekat, semakin mengasihi, semakin mengerti, semakin menyelami hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang kedua, sebagai murid Tuhan, saya juga ingin kita mengambil kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengcopy,
untuk bisa meniru, untuk bisa mengimitate, untuk bisa mengikuti hati daripada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Saya berharap kita mengikuti pelajaran hari ini, bukan hanya sekarang ya, tapi kita berjalan dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa punya koneksi. Ada Tuhan yang sangat mengasihi kita ya, itu aja udah sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, saya akan mulai dengan kata-kata pertama. Kata-kata pertama adalah di Lukas 23 ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan mereka tidak peduli dengan Yesus. Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kalau kita lihat ini sesuatu yang sangat gak masuk akal ya. Yesus mati adalah untuk orang-orang yang paling dekat saat itu adalah orang-orang yang ada di depan dia. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang meludahi dia, menelanjangi dia, memaku dia di kayu salib, mempermalukan dia, menyerang dia, bahkan mau membunuh dia. Saya lihat kata-kata yang paling luar biasa ya dari orang Israel pada saat itu adalah, saya nggak peduli, pokoknya dia harus mati dan darahnya biar kita yang nanggung. Itu sesuatu yang sangat serius loh. Ya, darahnya kita yang nanggung, berarti kita siap dipersalahkan, berarti kita siap dihukum demi pembunuhan itu. Saya kalau berpikir tentang kata-kata yang pertama ini luar biasa ya. Jangankan kita mau dibunuh orang. Bagaimana kalau ada satu orang datang dan menyerang kita, memukuli kita, mempermalukan kita, bicara buruk tentang keluarga kita, bicara buruk untuk menyerang pribadi kita. Kita akan sangat marah sekali, betul nggak? Ini orang, wah kita udah keluar semua, kurang ajar, mungkin di hati kita atau di pikiran kita, atau bahkan kita keluarkan secara verbal, kata-kata yang kasar dan menyerang, memaki-maki. Jangan bicara tentang orang yang mempersulit kondisi kita lah, jangan bicara tentang orang yang menyerang kita. Kadang-kadang saya mau tanya kita waktu di jalanan aja, apa yang ada di dalam kepala dan kata-kata kita. Baru ada bus nyenggol dikit, motong jalan kita, apa yang keluar? Nah, saya sensor maksudnya ya. Kenapa? Karena banyak sekali keluar. Dan itu juga saya. Ya, saya kalau udah lihat motor, waduh kalau di jalan panjang itu dekat rumah saya, motor nggak pakai helm menentang arus. Ya, udah gitu ada ibu-ibu waktu mau belok, dia belok, nyenggol motor saya, mobil saya, dia goyang, udah mau jatuh. Saya pikir, waduh kalau dia jatuh yang kena bukan dia loh, saya yang kena. Ya, dan di hati saya udah bilang kata-kata itu ya, kurang ajar, nggak tahu aturan, udah semua keluar. Tapi kita lihat ya kalau Yesus ya, dia udah mau dibunuh, dia udah tergantung di kayu salib. Dia bilang, ampunilah. Forgive. Ya, dan di bahasa aslinya adalah apiemi. Bapa, pisahkan mereka dari dosanya. Bapak jangan dihitung dosanya, jangan dimasukin, ini orang gak ngerti. Tuhan tolong yang tadi jangan dihitung semua, pisahin. Saya lihat ya, sebuah hati Bapa yang sangat konsisten. Sejak zaman manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan udah bicara kepada manusia bahwa someday akan ada keturunan Tuhan, keturunan anak Tuhan ya, yang akan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan hari ini mau Jumat Agung, mau sejak kita perjanjian lama sampai perjanjian baru, tema di dalam hati Tuhan masih sama. Kasih, pengampunan. Manusia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kasih, pengampunan. Saya sangat bersyukur sekali dengan hal ini ya. Saya melihat ini adalah hati daripada Tuhan kita. Saya lihat ketika Yesus tergantung di kayu salib, itu ada satu bukti ya bahwa hati yang sangat terhubung dengan Bapa dan segala hal dalam hidupnya dia selalu bicara kepada Bapa. Dia disakiti, dia dijahatin orang, dia dibunuh, dia selalu bicara kepada Bapa. Ya. Dalam perjalanan kita sebagai seorang murid-murid Tuhan, berapa dekat
berapa terhubung, berapa sering dalam menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita, kita bicara kepada Bapa. Kita ngalapin kesulitan, Tuhan tolong saya. Kita dijahatin orang, Tuhan ampuni dia nggak ngerti. Kita dikasih penderitaan, Tuhan kuatkan saya. Ini adalah hati daripada Yesus. Dan saya lihat perkataan pertama ini memberikan satu tujuan yang sangat jelas ya. Datang ke dalam dunia, mengampuni. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Kalau ada kejahatan yang orang lakukan, saya udah mengerti. Saya tutup mata. Kenapa? Untuk itulah saya datang, untuk mengajarkan dunia tentang yang namanya kasih. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam poin yang pertama ini ada satu hati yang perlu ditiru, yaitu kita bisa menerima kelemahan orang-orang di sekitar kita ya. Saya tahu di dalam ruangan ini pun saya fellowship dengan beberapa orang. Banyak di antara kita mungkin hari ini sedang dalam kondisi disakiti. Menerima ketidakadilan. Memberikan kabar baik tapi ditolak. Mau mengasihi tapi disalah mengerti. Itu adalah sesuatu yang juga dialami oleh Tuhan kita. Dan dia bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti. Saya sendiri waktu sharing tentang ini ya, saya mengingat orang-orang menyakiti saya. Dan ketika saya harus belajar tentang hati ini, berat sekali ya. Saya ngerti ya. Tapi inilah kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dan kita belajar ya, punya hati yang besar seperti Tuhan. Untuk bahkan bisa mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin? Berat ya ngomong aminnya ya? Pasti berat. That's why kita merayakan Jumat Agung ya, mengenang Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa mengambil meaning ya dari salib Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang saya mau lanjut ya ke perkataan keduanya. Yang dikatakan adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Ini adalah perkataan kepada seorang yang sangat tidak layak. Seorang penjahat, seorang pembunuh yang harus mati di kayu salib ya. Kalau orang mendapat hukuman mati, ini kesalahannya biasa-biasa atau serius? Serius banget ya. Dan penjahat itu mendapat hukuman mati. Kejahatan yang sangat serius ya. Tapi waktu dia minta ampun kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan katakan, hari ini juga kamu akan bersama dengan saya di dalam Firdaus. Saya lihat ya, bagaimana hati Tuhan. Hati Tuhan yang bisa kita lihat dari peristiwa ini, dari perkataan kedua ini adalah hati yang tidak membeda-bedakan orang. Ini adalah pembicaraan dengan seorang pendosa. Dan untuk itulah Tuhan datang untuk pendosa. Untuk itulah Tuhan datang untuk orang-orang yang melakukan kejahatan tapi perlu untuk diselamatkan. Saya lihat ini hati tidak bisa ditandingi ya, benar-benar ya. Kalau kita ngadepin orang yang sudah menjadi orang yang terbuang di masyarakat, kita ngelihat aja udah sebelah mata. Payah ini orang. Ya, kita menghakimi dengan sangat banyak. Ini orang tidak layak diselamatkan. Ini orang sudah menyakiti begitu banyak orang. Ini orang adalah sampah masyarakat. Ini orang adalah tidak layak mendapatkan penghormatan. Tapi saya lihat betapa rendah hatinya Yesus itu ya. Dia mau bicara dengan pendosa itu dan bahkan dia bilang, kamu akan bersama dengan saya di Firdaus hari ini juga. Dan kita lihat sama-sama ya, bahwa kesempatan itu diberikan sampai detik-detik terakhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ya, kalau kita lihat orang yang menyakiti Tuhan, kalau kita lihat orang yang suka menyakiti sesama, berapa mudah judgment itu keluar, berapa cepat judgment itu keluar dari hati dan pikiran kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan pada kita bahwa tidak ada judgment, yang ada adalah love, forgiveness, acceptance.
Bahkan kesempatan diberikan sampai hari dan detik-detik terakhir menjelang kematian seseorang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan harus menjadi satu jalan untuk banyak orang berdosa diselamatkan. Dan kesempatan itu harus dibuka oleh tubuh Kristus. Kesempatan itu harus dibuka oleh jemaat Tuhan sampai dengan detik terakhir di dalam kehidupan seseorang. Mungkin hari ini kita menghadapi seorang yang bebal, menghadapi seorang yang tidak mau mencintai Tuhan. Kita menghadapi seorang yang keras hati. Waktunya belum tiba. Masih ada kesempatan bagi orang itu sampai detik-detik terakhir. Why? Karena Tuhan sendiri kasih kesempatan itu. Seringkali Tuhan kasih kesempatan itu, kita yang nggak kasih kesempatan itu, betul nggak? Ya, ini udah nggak bisa ini. Ini udah nggak bisa. Ya, saya udah nggak ada ampun buat kamu. Seringkali itu yang kita lakukan. Tapi Tuhan waktu di atas kayu salib, dia mau bicara, dia mau respect, dia mau kasih kesempatan, dan dia bahkan memberikan kesempatan itu sampai detik-detik yang terakhir. Hari ini juga saya ingin menyampaikan sesuatu ya pada kita semua di sini ya. Ketika kita mungkin datang ke sini dan kita tahu ada hal yang kita perlu ubahkan. Ada hal yang perlu kita bertobat hari ini. Ketika kita melihat kasih Tuhan, ketika kita melihat kesempatan yang Tuhan berikan pada diri kita hari ini, saya mengajak kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Jangan dikeraskan hatinya ya. Ambil kesempatan dari Tuhan ini, dan pertanyaan saya adalah maukah kita datang pada Tuhan untuk bertobat bersama-sama. Amin semuanya. Jadi dua yang pertama itu tentang pengampunan ya. Pisahkan dosa dari mereka. Hari ini kamu ada di Firdaus bersama dengan saya. Dua ini bicara tentang pengampunan. Nah, ini adalah perkataan yang ketiga ya. Ibu, inilah anakmu. Di Yohanes 19. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita udah tahu ya, kita pernah bahas kisah daripada Rasul Yohanes, bagaimana Yohanes yang egois, Yohanes yang suka kuasa, Yohanes yang suka membuktikan diri, Yohanes yang emosional, Yohanes yang tidak punya pengendalian diri, diubahkan karena satu perkataan di kayu salib ini. Dia mengambil ibu Yesus untuk tinggal bersama dengan dia. Dan kita tahu ya sama-sama ya, tinggal bersama, merawat orang tua di dalam satu rumah itu butuh kesabaran yang sangat ekstra. Ya, membersihkan badannya, memberikan makan, mendengarkan pembicaraan, ya, apalagi menerima emosi dan lain sebagainya ya. Itu adalah sesuatu yang mengubahkan Yohanes dengan sangat luar biasa. Tapi apa yang saya lihat ketika Yesus mengatakan hal ini ya, saya bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang seimbang. Tuhan yang seimbang. Dia bukan cuma bicara tentang dosa manusia, penebusan dosa, bukan. Tapi dia masih mikirin loh, ibu saya tinggal sama siapa? Ya, dia masih mikirin siapa yang paling tepat untuk merawat ibu saya sehingga karakternya bisa diubahkan. Saya lihat ya, bukan hanya kelakuannya yang punya kasih. Bukan hanya waktu dia bertemu dengan orang-orang dia mengasihi, tapi yang paling kuat menggambarkan kasih di dalam diri Yesus adalah hatinya. Bagaimana seorang yang sudah hampir mati di kayu salib ya. Bagaimana seorang yang kehilangan darah begitu banyak, dia masih mikirin siapa yang akan merawat ibunya. Dia masih mikirin siapa yang akan mendapat kesempatan untuk bisa diubahkan melalui memelihara ibunya. Dan kita tahu sama-sama ya, perkataan ini berpengaruh sekali ya buat Yohanes ya. Dia menjaga Maria beberapa tahun, baru dia pergi misi, dan dia meninggal sebagai penatua di Efesus ya. Dan saya lihat
bahwa Yohanes ini punya hati yang sangat luar biasa karena Maria. Perubahannya terjadi adalah karena merawat Maria itu. Saudara-saudari dikasih Tuhan, mungkin kita hari ini punya tanggung jawab yang berat ya dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga capek ya dalam melayani Tuhan. Tapi percayalah, itu adalah cara Tuhan untuk bisa mengubahkan kita menjadi seorang yang punya kasih, yang punya hati sama seperti Tuhan. Saya hari ini menjadi seorang murid Yesus sudah 25 tahun ya, bulan April nanti ya, akhir April ya. 25 tahun saya menjadi seorang murid Yesus dan saya pergi melayani di beberapa kota. Dan hari ini kota-kota yang saya layani itu adalah seperti Maria bagi saya. Ya, saya berangkat sebagai seorang muda yang idealis. Saya berangkat sebagai orang muda yang mau semua yang saya rencanakan terjadi. Saya berangkat sebagai orang muda yang pengen sukses, pengen berhasil. Bahkan dalam ministry pun saya perlakukan yang sama. Tapi seringkali dalam ministry tidak bisa terjadi seperti yang kita inginkan. Nggak bisa. Ya, kita menghadapi orang-orang yang sulit untuk kita gembalakan. Kita menghadapi gereja yang sulit untuk kita tumbuhkan. Bahkan banyak sekali pelayanan di Bandung dan tempat-tempat yang lain mengubahkan hidup saya. Hari ini waktu saya flashback ya, saya lihat, wow, kenapa saya bisa ada seperti saya hari ini? Kenapa saya bisa memperoleh pembentukan Tuhan seperti saya ada hari ini? Saya mulai bisa lihat ya, bahwa jemaat di Bandung itu adalah seperti Maria buat saya. Ya, jemaat di Indonesia Timur itu seperti Maria buat saya. Hari ini jemaat di Sumatera itu seperti Maria buat saya. Ya, walaupun namanya bukan Maria dari Yahudi, tapi Maria dari Sumatera Utara. Nah, saudara-saudari yang dikasih, hari ini saya mau tanya kepada kita semua di sini. Siapa atau apa Maria di dalam hidup kita? Mungkin Marianya adalah pasangan kita. Dipakai Tuhan ya. Kenapa sih pasanganku ini senang banget menyakiti hatiku ya? Tapi mungkin itu adalah Maria kita. Kenapa? Karena kita didewasakan melalui pernikahan kita. Hari ini mungkin ada anak-anak yang menyakiti hati kita. Sabar. Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam hati kita. Minggu lalu saya bicara dengan orang yang mengalami banyak sekali pembentukan. Dia bilang sama saya, bro, semoga Tuhan kasih saya break. Amin bro, amin ya. Tapi bro ngerti kan bahwa ini semua terjadi karena Tuhan sedang membentuk kita. Bro ngerti kan bahwa ini adalah Maria di dalam hidup Anda. Saya ngerti bro, tapi kasih break dulu sebentar. Saya bilang, iya wajar ya, dan kita semua minta itu ya sama Tuhan ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita memiliki Maria di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Ingat satu ayat di Pengkhotbah ya, bahwa semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Amin semuanya? Amin ya, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita ya, karena sudah 2000 tahun pun Dia masih mengasihi kita. Bahkan sejak zaman di Taman Eden, janjinya tidak pernah hilang daripada hidup kita. Ini adalah makam ya, kuburan daripada Rasul Yohanes ya, yang ada di Efesus. Dan dia menjadi pengaruh yang sangat luar biasa karena perkataan ketiga Yesus di kayu salib, yaitu anak inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Mengubahkan hidup yang sangat luar biasa bahkan ketika dia sudah hampir mati di kayu salib. Kita lanjut lagi perkataan yang keempat ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sangat abandon ya, di kayu salib ya. Dia seperti orang yang shock, goyang ya. Mengapa? Ketika dosa seluruh dunia ditimpakan kepada dia,
Allah adalah kudus dan Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Pertama kalinya di dalam hidup Yesus, dia merasakan artinya terpisah dari Allah dan terpisah dari Rohnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya, kalau kita punya seorang sahabat karib, kalau kita punya pasangan yang sangat mengasihi kita, kalau kita punya keluarga yang sangat dekat dengan kita, kalau kita punya grup yang sudah seperti saudara dalam hidup kita, ketika semua itu dicabut dari hidup kita, kita akan merasa sangat kesepian. Kita akan merasakan kehilangan pengharapan. Dan ini yang dirasakan oleh Yesus waktu dia ada di kayu salib. Biasanya dia ada apa-apa, tenang, ada roh Allah. Ya, sebagai manusia dia punya roh Allah dalam hidupnya. Apalagi harapan masa depan, tenang, masih punya Tuhan. Disakiti, tenang, saya bisa melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Apapun yang dia hadapi, dia bisa merasakan kekuatan yang berasal daripada Allah. Tapi di titik paling lemah dalam hidupnya, waktu di kayu salib itu, Allah meninggalkan dia. Karena dia mengambil dosa daripada setiap manusia. Itu terjadi guncangan yang sangat hebat ya. Dia merasakan perasaan aneh yang luar biasa ya. Bagaimana ditinggalkan oleh Allah itu ya. Shock, kaget ya. Makanya dia seperti anak kecil. Kenapa kamu tinggalin saya? Ya, dan dia bicara tentang hati seperti anak-anak itu bukan cuman kata-kata semata ya, memang hati dia seperti anak-anak. Dan dia kaget sekali pada waktu itu, dia bilang, "Why have you forsaken me? Eloi, Eloi lama sabatani." Goyang, kehilangan kekuatan ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dia menjadi seorang yang sangat terkutuk. Bayangin, seluruh dosa manusia harus ditanggung oleh satu orang. Oleh karena satu orang mati, semua orang diselamatkan. Bayangin ya, dia dalam keadaan sangat terkutuk, bersalah. Tapi di saat yang bersamaan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan Allah yang paling dekat dan bahkan tinggal di dalam dia, itu meninggalkan dia. Ini perasaan yang sepi, sedih dan sendiri. Pernah merasakan seperti itu? Dan ketika dia merasakan seperti itu, dia bukan merasakan karena dosanya dia. Tapi dia merasakan semua itu karena untuk menebus dosa manusia. Luar biasa ya. Saya mau katakan pada kita semua di sini. Ketika Tuhan kehilangan hubungan dengan Bapa, dia merasakan sangat shock, sangat terguncang ya. Saudara-saudari kasih Tuhan, bertobat itu juga artinya pulihnya sebuah hubungan antara kita dengan Allah. Ya, kalau seorang tidak mau bertobat, dia bahkan sudah merasakan neraka sebelum masuk ke dalam api neraka sendiri. Kenapa? Kita sebagai suami nggak mau bertobat, istri kita akan lihat apa? Ah, kamu itu ngomong doang. Kalau di gereja hebat, di rumah beda. Kita udah tersiksa, betul gak? Ya, anak kita akan bilang apa? Papa itu katanya orang Kristen tapi munafik. Saya nggak respect sama papa. Ya, rekan bisnis kita nggak percaya sama kita, grup kita negatif sama kita. Apalagi orang-orang kita menangkan, mana bisa kita menangin orang kalau kita nggak bertobat. Tapi hari ini Yesus harus kehilangan hubungan sama Tuhan bukan karena dia nggak bertobat, tapi karena dia harus ambil dosa manusia. Nah sekarang ketika Tuhan sudah berkorban sedemikian dalam buat kita, hari ini maukah kita menjadi orang-orang yang bertobat? Dan Yesus kehilangan hubungan dengan Allah, disitulah tempatnya kita mendapatkan hubungan kita dengan Allah, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita kembali. Pertanyaannya hari ini, maukah kita bertobat? Lebih berat mana? Hukuman atas dosa atau hukuman atas kerusakan hati karena senantiasa melakukan dosa? Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau katakan pada kita ya, hari ini kalau kita mengeraskan hati dan kita latih diri kita untuk hidup dalam dosa, hati kita rusak. Dan ada titiknya adalah kita tidak bisa kembali lagi. Ya, hari ini Tuhan sudah kehilangan hubungan karena dosa kita.
untuk kita bisa punya hubungan kembali dengan Tuhan. Mari kita ambil ini dengan sangat serius ya. Hari ini seperti Bro Diki katakan tadi adalah waktu untuk kita bertobat. Kembali kepada Tuhan dan bisa punya hati yang diteguhkan kembali di dalam Tuhan. Amin. Perjalanan di salib sudah sekian lama, tahu ada satu perkataan yang sangat mengagetkan ya. Yesus adalah seorang yang sangat tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia sangat peduli dengan orang lain. Dia tadi 4 perkataan itu ngomongin tentang bagaimana menolong orang, mengampuni orang. Tapi perkataan yang kelima, dia bisa bicara hal ini ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. Kenapa dia haus? Karena dia adalah seorang yang matinya berbeda dengan orang-orang yang disalib pada umumnya ya. Oke, saya mau kita lihat ya, ada 3 jenis cambukan di Roma ya. Jadi mungkin kalau kita pikir Yesus itu dicambuk dengan salah satu jenis cambukan aja ya. Ternyata di Roma itu mengenal 3 jenis cambukan ya. Cambukan yang pertama adalah fustigatio ya. Itu cambukan ringan untuk pelanggaran ringan ya. Mungkin kalau kita curi ayam, kita dapatnya fustigatio. Ya, cambuk ecek-ecek lah, cuman memar-memar merah. Ya perih tetap, sakit banget ya. Tapi tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan apa ya. Mungkin itu adalah fustigatio. Nah yang flagellatio, ini adalah cambukan yang lebih berat untuk kriminal yang serius. Tapi tetap tidak akan menyebabkan kematian dan dia tidak akan di sentence to death. Ya, ini adalah flagellatio, ini adalah cambukan yang levelnya yang kedua. Nah, cambukan yang seringkali menyebabkan kematian namanya adalah verberatio. Ini brutal. Banyak yang bahkan sebelum dihukum mati udah meninggal duluan dalam prosesnya. Nah, kalau verberatio ini udah beda alatnya ya. Dia memakai serpian besi dan tulang-tulang kering yang tajam ya. Di dalam cambuknya itu. Dan ini adalah untuk orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Nah sekarang kita tanya ya, mana kira-kira cambukan yang diterima oleh Yesus? Yang mana? Ternyata ada 2 cambukan ya. Yang pertama adalah fustigatio ya. Di Lukas 23 ayat 16, Pontius Pilatus mengatakan, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Fustigatio. Ya, saya akan hajar, dilepasin. Bukan untuk orang yang akan dihukum mati. Fustigatio ya. Di Lukas 23 ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya, kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan akan melepaskannya. Ini adalah fustigatio. Yohanes 19 juga katakan itu. Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ayat 4-nya, Pilatus keluar lagi habis selesai nyesah itu dan berkata pada mereka, lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Habis dicambuk, lepasin dong. Udah selesai, nggak ada kesalahan, udah dicambuk juga. Masih fustigatio. Ya. Tapi kamu lihat yang terjadi berikutnya. Yesus menerima cambukan kedua. Matius 27 ayat 26. Ini yang titik poinnya ya. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkan untuk disalibkan. Cambukan kedua udah beda. Ya, ini adalah cambukan untuk orang yang sudah diserahkan untuk dihukum mati. Cambukan pertama, cambukan peringatan untuk orang yang akan dibebaskan. Ini udah lebih serius, cambukan yang diberikan yang pakai tulang, serpian tulang dan besi itu. Untuk orang yang mau dihukum mati. Ya, di Markus 15 ayat 15 juga katakan hal yang sama. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya dan diserahkannya untuk disalibkan. Ini adalah cambukan verberatio, jadi Yesus dicambuk 2 kali. Dan ini cambukan yang sangat berat ya. Makanya semua orang bisa memikul kayu salibnya sendiri, tapi Yesus tidak mampu lagi berjalan dan mengangkat kayu salib. Dan apa yang terjadi? Hanya 6 jam digantung di kayu salib
dia mati. 6 jam ya. Nah kalau kita tahu sama-sama ya, orang disalib itu matinya bukan karena disalibnya ya. Coba tangan kita ditusuk paku, kaki kita ditusuk paku. Apa yang terjadi? Sakit. Sakit ya. Tapi nggak akan membuat Anda mati. Ya. Lalu disalib itu karena susah, dia harus tarik napas ke atas. Ke bawah. Lepas ya, capek. Kalau mau napas, diafragmanya kebuka, dia naik lagi. Lepas lagi. Iya. Dia tidak akan mati berhari-hari dengan cara seperti itu. Jadi salib itu adalah hukuman buat orang dipermalukan. Jadi sambil seorang disalib seperti ini, orang lewat lalu orang ludahin. Cuy. Orang bilang, wah kamu ya dikutuk, dipermalukan, dihina. Itu adalah orang di kayu salib. Tujuannya adalah digantung dengan telanjang. Ini sebenarnya tidak ada ya. Baju-baju, celana-celana, kain-kain itu tidak ada ya. Semua orang disalib telanjang. Dan yang dilakukan adalah ketika udah sore hari, karena mereka napas harus naik. Turun lagi nggak bisa napas ya, diafragma ya. Setelah sore sudah puas dipertontonkan, itu namanya tulang dengkul ya, tulang lututnya itu dikapak. Pup. Jadi orang yang dikatakan di kitab Perjanjian Lama bahwa tulang dipatahkan itu maksudnya ya. Sampai dia gini doang, nggak bisa napas lagi. Nah itu matinya seperti itu. Orang disalib. Tapi Yesus berbeda. Ya, karena pencambukan tadi. Darahnya sudah banyak sekali tercurah. Dan di Yohanes 19 ayat 36 dikatakan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, bicara tentang aku haus, ini rasa haus yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah udah pasti dia tidak diberikan minuman. Dia kehausan. Yang kedua, dalam kondisi berdarah dia harus dijemur. Jam 12 siang. Sampai jam 3 sore. Ya kamu rasakan ya. Itu namanya panas matahari ketika Anda sedang dalam kondisi berdarah-darah ya. Satu kondisi yang sangat tidak nyaman, haus luar biasa ya. Apalagi yang Yesus merasa haus. Yesus haus karena hilangnya hubungan dengan Bapaknya. Dan yang menarik di sini adalah Yesus mati bukan karena tulangnya dipatahkan. Tapi karena darah yang terlalu banyak keluar dari tubuhnya dia. Siapa di sini pernah keluar darah 2 liter? Gak pernah ya? Pernah gak donor 500 mili? Pernah ya? Perasaan kita gimana? Kadang-kadang kita udah oyong, betul gak? Makanya dikasih Indomie dan lain sebagainya ya. Tapi ini adalah kematian yang darah demi darah netes sampai kering, bayangin. Ya, waktu Anda harus disalib telanjang di tengah sinar matahari dan matinya bukan karena tidak bisa napas tapi karena darahnya habis. Itu kejang-kejangnya luar biasa tuh. Badan merasa dingin sekali. Ya, badannya merasa dingin, kejang-kejangnya luar biasa, tapi dia tetap punya hati yang mengasihi sampai akhir. Jadi rasa haus ini yang dikatakan oleh Yesus bukan kok manja amat sih, dia minta air aja kan selesai, bukan. Haus dari fisik, haus dari hilangnya darah, haus dari hilangnya hubungan sama Tuhan. Dia sudah kehilangan segalanya yang dia perlukan untuk menunjang kehidupannya dia. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Saya merasa ini perlu kita mengerti untuk kita bisa semakin dalam ya dengan Tuhan. Nomor 6 dia katakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya, yang selesai apanya? Kayu salib udah selesai. Oke. Ya. Kayu salib udah selesai betul, tapi perjalanan dia untuk menjadi seorang juru selamat sudah diselesaikan dengan baik. Kenapa? Kita tahu Yesus itu adalah
seperti domba yang harus dipersembahkan. Dan Yesus itu adalah domba yang tidak boleh bercacat. Saya mau nanya sama kita semua di sini, 36 tahun hidup tanpa bercacat, gampang apa susah? Ayo kita coba tes yuk. 1 minggu yuk kita hidup tanpa bercacat, bisa nggak? Ayo coba yuk, mulai pasca ini, yuk kita ambil tekad yuk. Saya mau 1 minggu hidup tanpa bercacat, bisa nggak kira-kira? Istri marah-marah, kita bilang apa? Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, apalagi anak kita nakal, ya hari ini kamu akan bersama dengan papa di liburan lebaran. Bisa nggak kita seperti itu? Seminggu aja, ya. Nah ini Yesus ya. Jadi di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari penyalipan itu adalah cuman finalnya. Cuman apa yang dia selesaikan? Perjalanan 36 tahun hidupnya. Perjalanan panjang menjadi domba yang tidak bercacat. Melalui juga pencobaan sebagai manusia loh. Jadi aku pengen kita lihat sama-sama ya. Kadang-kadang kita cuman terharu sama Yesus itu sama salibnya loh. Coba loh. Kita berjuang 36 tahun hidup tanpa bercacat. Itu gampang apa susah itu? Ini yang dibilang selesai. Aduh aku berjuang setengah mati nih. 36 tahun hidup untuk tidak bercacat. 36 tahun hidup untuk selalu berkenan kepada Allah Bapa. 36 tahun hidup nggak mau ikutin godaan setan. Hari ini saudara-saudari kasih Tuhan, kita sebagai murid Yesus punya nggak hati seperti itu? Atau jangan-jangan bukan setan yang menggoda kita yang menggoda setan. Betul ya? Atau setan mendapat hiburan gratis, kalau lihat ke kita udah pasti dia komprominya luar biasa. Yang diselesaikan oleh Yesus adalah 36 tahun hidup tidak bercacat. Dan menyelesaikannya di kayu salib. Saya respect sekali. Kenapa kalau sampai Yesus bercacat? Dia perlu mempersembahkan diri sebagai domba tebusan. Menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Kenapa? Kalau sampai Yesus bercacat, itu semua rancangan Allah ribuan tahun itu fail. Ngeri sekali ya. Ya, kalau kita lihat final Piala Dunia, orang ngambil penalti nggak boleh salah, itu aja udah deg-degannya luar biasa loh. Ya. Deg-degan ya. Semua bergantung sama dia. Dia tidak boleh melakukan kesalahan. Dia harus berhasil. Ini yang dirasakan Yesus selama 36 tahun dalam hidupnya. Luar biasa ya. Bukan cuma salib. 36 tahun yang harus dia selesaikan dengan satu kondisi. Tidak boleh gagal. Wow. Makanya waktu dia disalib sebenarnya ada penderitaan yang luar biasa, tapi ada kelegaan. Sudah selesai. Saya bisa mempersembahkan ya hidup saya secara sempurna untuk rencana Tuhan bisa terjadi di dalam dunia. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kata-kata sudah selesai ini mengandung satu pertanyaan buat kita ya. Yesus 36 tahun dia fight untuk mempersembahkan dirinya sebagai domba yang tidak bercacat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di Jumat Agung ini saya ingin bertanya pada kita, bahkan kepada diri saya sendiri. Seberapa jauh saya mau jadi orang yang taat kepada Tuhan? Ini pertanyaan buat kita di hari Jumat Agung ini ya. Setelah kita melihat perkataan Yesus, saya berharap kita sangat menjaga hidup kita dan seperti Roma 12 bilang, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan kita udah sampai ke perkataan yang terakhir ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Tadi dibacakan dengan sangat indah ya oleh musik ministry dan juga saudara kita Edward ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini bicara tentang penyerahan total ke dalam tangan Tuhan. Dia hidup untuk Tuhan, dia jaga buat Tuhan, dia mati di kayu salib untuk Tuhan, menyelamatkan dunia. Dan dia menyerahkan nyawanya dengan total ke dalam tangan Tuhan ya.
Hari ini mari kita bisa menjadi seorang murid yang bersyukur, amin. Diberkati, amin. Bersukacita, amin. Tapi juga kita perlu menjadi orang yang taat dan berserah pada Tuhan, setia sampai akhir di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan lihat ya sama-sama summary-nya ya, perkataan di kayu salib ini. Sesuatu yang sangat luar biasa, menggambarkan hati Tuhan yang mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini teman-teman yang hadir, dosa apapun yang kita lakukan, sedang lakukan, pernah lakukan. Kalau akan lakukan jangan ya. Yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang dulu pernah kita lakukan, Tuhan adalah pengampun. Tuhan mau mengampuni semuanya ya. Dan Tuhan ingin sekali membuat pendamaian antara kita dengan Allah. Hari ini kita juga belajar ya. Hati yang memikirkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kita juga belajar bahwa pengorbanan yang total dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita sangat kagum, sangat respect, dan sangat bersyukur. Hari ini mari kita mengambil satu keputusan, yaitu penyerahan diri kita kepada Tuhan. 36 tahun Yesus jaga dirinya untuk menjadi domba yang benar. Mari kita juga menyelesaikan hidup kita dengan sebisa mungkin tidak bercacat dan menyerahkannya, mempersembahkannya kepada Tuhan kita. Amin. Itu aja pelajaran hari ini di Jumat Agung ini dari Inspirasi Salib Kristus. Semoga kita mendapatkan kekuatan dan mendapat inspirasi dari Salib Kristus. Amin.